Mohon izin, coach saya sudah hadir ya, Bu Weni ya. Oke, Bu Weni, gimana kabarnya hari ini, Bu Weni? Astengkara baik Pak Komang. Oke, baik Bu Weni, sesuai dengan rencana kita, hari ini kita ada coaching. Hmm. Saya selaku coachnya, kemudian Ibu selaku coachnya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin Ibu hadapi dalam pengelolaan kelas ataupun dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum lanjut, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu topik permasalahannya seperti apa, Ibu? Bu Weni, silakan. Begini Pak Komang, mungkin saya sedikit cerita Niki, karena Mm-mm. permasalahan yang saya hadapi di kelas itu tidak kompleks ya, tidak semua mengenai tentang pembelajaran. Cuma ini yang lebih saya tekankan itu adalah media pembelajarannya. Karena Mm-mm. di kelas atau di sekolah saya kebanyakan guru-gurunya itu kan sudah senior. Jadi semua dari modul ajar, mempersiapkan modul ajar, terus materinya, mejarnya, semua itu masih konvensional, Pak Komang. Jadi Mm-mm. masih bercerita, masih berceramah seperti Nike karena keterbatasan IT. Dan lagi permasalahan yang paling gini khususnya itu adalah di media pembelajarannya seperti laptop. Laptop itu hanya ada satu, Pak Komang. Jadi di kelas itu kita bergiliran gitu, ganti-gantian jadinya kan gurunya. Nah, itu yang membuat waktu tuh banyak terbuang seperti itu, Pak Komang. Jadi atas permasalahan itu saya em, mengambil apa ya garis besar bahwa di sekolah kami itu untuk IT ini kekurang seperti ini ke Pak Komang. Oke, baik, baik Ibu. Nah, jadi sebelum lanjut, kita sepakati dulu ya. Jadi kegiatan coaching hari ini, saya tidak, kita berdiskusi atau kita sharing sistemnya, saya tidak akan memberikan solusi, tapi justru nanti saya harapkan dari Ibu bisa termotivasi atau muncul inspirasi untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Seperti itu, Oke, Bu ya. Oke. siap Pak Komang. Baik Ibu. Nah, dari apa yang saya simak tadi, dari permasalahan yang Ibu sampaikan terkait dengan media pembelajaran, itu sarana jadinya ya. Iya, Itu sarananya. tersedia laptop itu hanya satu saja di sekolah. eh Sehingga ini menyita dari waktu ya. nggih, dari 6 kelas ini hanya yang bisa dipakai hanya 2 sampai 3 laptop saja dengan proyektor juga terbatas seperti ini ke. Oke, berarti sarananya terbatas ya Bu ya. Nggih. Kemudian yang kedua, terkait dengan media pembelajaran, karena banyak guru senior di sekolah Ibu, Iya sehingga betul. media pembelajarannya lebih banyak dilakukan berupa ceramah. Ini tidak lain Nggih. karena faktor sarana juga pendukung. Mungkin seperti itu Bu ya, saya tangkap ya. Nggih, betul. Oke. Nah, baik Bu ini. Nah, dari gambaran Ibu, permasalahan yang Ibu tadi sampaikan, Ibu pasti punya gambaran nih, seperti apa sih sebenarnya proses yang Ibu harapkan, kemudian pembelajaran yang Ibu harapkan, eh, di apa sesuai dengan bayangan Ibu, mungkin bisa disampaikan Bu ini. Ya, baik Pak Komang. Sesuai harapan saya, seharusnya kita kan sudah zamannya sudah canggih ya Pak Komang ya. Jadi yang kita harapkan guru-guru itu memotivasi dirinya untuk ikut atau untuk apa ya namanya istilahnya mengikuti perkembangan zaman seperti ini ke. Karena kan tidak mungkin kalau anak-anak aja lebih pintar daripada gurunya seperti ini ke. Apalagi sekarang media pembelajaran kan banyak tuh di internet gitu. Jadi Betul. guru-guru itu harusnya seharusnya itu harus melek gitu, ikut berpartisipasi misalnya oh di TikTok ada seperti ini, oh memakai kuisis seperti itu. Sedangkan yang kita hadapi sekarang di sini kan gurunya tipikal guru males gitu ya, istilahnya ya sudahlah yang penting jalan seperti ini ke Pak Komang. Jadi yang saya harapkan mungkin kalau saya lihat ini levelnya dari 1 sampai 10, sekolah kami itu baru 5, Kenten, baru 5. Saya mengharapkan mungkin next time-nya itu menjadi 7. Setidaknya mampu memakai media karena ini untuk Oke. solusinya mungkin teman-teman guru kami itu
kan ada yang juga punya pribadi. Jadi Mm-mm. beliau menggunakan akses dari komputernya atau akses dari laptopnya atau gadgetnya seperti ini ke Pak Komang. Oke. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, saya simak sebenarnya Ibu punya semangat untuk maju nih, untuk pengembangan diri. Nah, dibandingkan dengan guru-guru konvensional, guru konvensional, guru-guru senior tadi Bu ya. Ya, betul. Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit pandangan saya Bu. Jadi memang benar dari apa yang Ibu sampaikan, sebenarnya usia atau senioritas itu tidak menjadi halangan diri untuk pengembangan diri, apalagi selaku guru, untuk bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak. Jadi luar biasa sekali pandangan Ibu. Nah, terkait dengan harapan yang Ibu sampaikan, kemudian terkait dengan kondisi yang Ibu hadapi atau permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu, kalau dari Ibu sendiri, apa saja yang sudah Ibu pernah lakukan sehingga permasalahan ini bisa berkurang, atau apa hal-hal yang sudah pernah Ibu coba lakukan atau terapkan Ibu sebelumnya? Bisa disampaikan mungkin Ibu? Baik Pak Komang, selama ini saya ada yang namanya Kombel gitu, Innova seperti itu, kelompok-kelompok Kombel gitu per fase. Nah di situ kami guru-guru muda atau guru-guru yang sudah bisa IT masuk dalam satu Kombel ini ke. Jadi dalam diskusi kelompok kami menyisipkan atau bukan mengajari ya, memberi paham kepada guru-guru seperti ini, seperti Kenten. Nah, untuk tapi kalau untuk yang lebih spesifiknya kita sering mengikuti workshop, webinar seperti Nike yang diharapkan untuk peningkatan kompetensi guru-guru kami seperti Nike Pak Komang. Oke. Kalau terkait dengan keterbatasan sarpras, apa yang sudah pernah dicoba dilakukan? Nah, kalau untuk keterbatasan Sapras, biasanya kami semua guru sudah memakai gadget kan Pak Komang. Ya, semua guru memakai gadget. Nah, kalau untuk pembelajaran mungkin kita biasanya itu di fase rombel kita itu kita saling informasi. Misalnya yang satu sudah menemukan solusi dari masalahnya, misalnya membuat kuisis. Jadi dia Mhm. berbagi ke teman-temannya seperti ini ke. Jadi kita dalam seminggu itu mencoba belajar kuisis dulu. Dan minggu selanjutnya mungkin kita belajar apa? Membuat video pembelajaran di Canva. Jadi kita mentutor dulu teman-teman yang sudah lanjut usia nih ke untuk pembelajaran di kelas seperti ini ke. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi sudah ada inisiatif untuk berbagi nih antara guru muda, Ibu ini sendiri dalamnya dengan guru-guru senior. Nah, kemudian dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi melalui kegiatan kumpul tersebut, ada nggak dampaknya terhadap rekan-rekan yang sudah senior itu dari hasil diskusi atau kolaborasi di kumpul Ibu? Untuk dampaknya sampun Pak, sampun terlihat karena guru-guru senior sekarang malah penasaran seperti itu. Malah sering pingin boleh nggak ikut nimbrung gimana caranya buat seperti ini? Boleh nggak bantuin tolong buat ini? Dan modul ajarnya sudah bervariasi, termasuk pembelajaran pun sudah mulai bervariasi seperti itu, Pak Komang. Oke, wah, ini semakin baik nih. Nah, artinya dari apa yang sudah Ibu coba lakukan, kemudian Ibu sendiri sudah melihat dampaknya terkait dengan kembali, kalau kita kembali ke permasalahan Ibu tadi. Nah, kira-kira apa sih rencana atau tindak lanjut yang sudah Ibu eh, miliki atau sudah ada dalam gambaran Ibu terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan dan permasalahan yang Ibu hadapi gitu. Ya, baik Pak Komang. Untuk tindak lanjutnya mungkin tidak tidak langsung signifikan gitu ya, langsung buat workshop besar itu kan kemungkinan harus membuat proposal, harus membuat pendanaan seperti ini ke mungkin hanya tiang ngambil kecil dulu, contoh kecil dulu, mungkin dengan menerapkan metode-metode yang seperti kayak problem based learning seperti ini ke jadi anak-anak juga aktif, Kenten, untuk permasalahan, untuk mengulik permasalahan. Anak-anak kan semakin kritis. Jadi anak-anak bisa memberi masukan kepada gurunya bahwa Ibu pembelajaran ini sudah sering dilakukan. Jadi kami agak bosan. Jadi bisa diganti Kenten medianya atau
model pembelajarannya seperti itu Pak Komang. Oke, berarti nanti Ibu rencananya akan membuat workshop Bu ya. Nggih. Nah, sekarang kita coba kembali lagi. Nah, jadinya antara masalah yang Ibu hadapi tadi dengan adanya guru senior yang kurang mampu mengembangkan diri, kemudian kekurangan sarpras, yang sudah Ibu sampaikan. Nah, berarti ke depannya kira-kira ketika ketemu permasalahan seperti ini, sudah ada gambaran nggak gimana nanti caranya nanti untuk bisa mengantisipasi Nggih. dari diskusi kita tadi? Oke, gimana Ibu Nggih. rencananya? Sampun Tiang sudah bisa menggambarkan bahwa dengan keterbatasan ini sebenarnya ini dimulai dari niat. Niat dulu Pak Komang. Kalau niatnya sudah fokus mendidik siswa, berpihak pada siswa, jadi apapun itu bisa kita lakukan. Seperti pepatah ya, tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Mungkin laptop kita terbatas, tapi untuk gadget semua orang punya gadget dan termasuk saya sendiri. Kadang-kadang akses internet di sekolah kami kan down kalau semua make kinten. Jadi saya meminta meminta murid-murid saya waktu tugas project gitu. eh, Beliau atau anak-anak menyiapkan materi pembelajaran itu bisa dari mengambil buku perpustakaan, buku bacaan seperti ini terus poster-poster yang ada di kelas seperti ini Pak Komang. Oke, nah berarti dari kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini, saya melihat Ibu sudah bisa menemukan ya, nah, solusi terhadap permasalahan Ibu terkait dengan guru senior, kemudian dan juga keterbatasan sarpras. Nah, jadi silakan itu dilanjutkan hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan yang berdampak pada penyelesaian masalah yang Ibu hadapi tadi sesuai dengan solusi yang Ibu rencanakan, silakan itu dilanjutkan. Kemudian silakan juga mungkin bisa diimbaskan juga kepada teman-teman rekan-rekan yang lain sehingga permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi seperti ini Ibu bisa antisipasi lagi ke depannya. Nah, itu dari saya. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Tidak Pak, terima kasih sampun suksema untuk penjelasan dan dukungannya Pak. Oke, baik. Nah, jadi itu harapan kita. Jadi untuk kedepannya saya harapkan Ibu semakin sukses, semakin bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan Ibu dalam pembelajaran khususnya dan tidak keterbatasan sarana dan lainnya tidak menjadi halangan Ibu dalam berproses dalam pembelajaran. Iya. Baik, itu dari saya Ibu untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau bercerita. Semoga kegiatan coaching kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Weni. Si Pak Komang, Oke. mohon pamit. Oke, silakan silakan Ibu. Selamat siang Ibu Dayu. Selamat siang, Bu Eni. Iya, apa kabarnya hari ini? Astungkare, becek-becek. Bu Eni, gimana kabarnya, Bu Eni? Astengkara, sehat-sehat walafiat. Nah, Hari raya kita harus sehat ya. iya betul. Ini Bu, karena hari ini coaching kan, mungkin saya ingin bertanya sama Ibu nih, ada kendala apa sih atau cerita apa sih dari pembelajarannya Ibu? Di sekolahnya ya. Iya, di sekolah. Nah, gini Bu, mungkin saya punya beberapa cerita lah mungkin untuk kegiatan coaching hari ini. Sebenarnya kalau dibilang masalah, itu bukan masalah, tapi itu adalah sebuah tantangan kan buat kita sebagai guru. Nah, sebenarnya banyak sekali, kita sebagai guru pasti banyak banget punya tantangan. Tapi yang ingin saya ceritakan yang sebenarnya yang paling dominan aja di kelasnya. Jadi di kelas itu kebetulan saya kan mengajar kelas 6 ya Bu ya, kelas 6 dengan jumlah siswa yang sangat gemuk. Itu jumlah siswa saya itu 47 orang. Jadi benar-benar sangat besar sekali dan sangat gemuk sekali. Jadi permasalahan saya tuh kadang saya sering kewalahan gitu loh menghadapi beberapa siswa-siswa saya yang memang dia susah sekali gitu loh untuk apa namanya untuk tetap fokus gitu dalam kelas. Jadi kayak pikirannya kemana-mana. Terus juga saat saya ada kegiatan apa namanya ceramah gitu ya, misalnya metode ceramah itu, jadi si anak ini dia
tidak bisa mendengarkan full gitu loh Bu. Jadi dia kayak ya udahlah mainin jari lah, mainin pulpen, atau mungkin dia bisa sampai ganggu temen, terus juga sering izin ke toilet gitu. Misalnya itu yang sering saya hadapin dan itu tuh hampir setiap hari gitu, bukan hanya sekali dua kali aja dan ini keterusan gitu loh. Itu sih yang masalah yang hadapin Bu. Untuk kendala seperti itu atau tantangan seperti itu, bagaimana Ibu menyikapinya ya Bu ya? Ah, kalau kemarin sih Bu ya, karena kan saya guru kelas 6 itu baru ya, baru baru tahu ada IKM itu baru tahun ini gitu. Kelas 6 dan kelas 3 tuh baru dapat di tahun ini dan bersyukurnya itu saya baru tahu IKM itu kan ada namanya berdiferensiasi ya. Sekarang kita tuh harus belajar berdiferensiasi gitu. Jadi setelah saya mempelajari diferensiasi itu, jadi saya bisalah mengelompokkan siswa-siswa saya itu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu loh. Jadi kalau sebelumnya saya tuh kan punya 47, jadi saya mengelompokkan itu siswa-siswa saya tuh dengan tipe saya sendiri ya, dengan cara-cara saya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun ini saya menggunakan diferensiasi itu saya menggunakan yang kelompok visual, audio dan kinestetik. Jadi saya kelompokkanlah si anak-anak yang emang nggak bisa diam ini. Kalau dikatakan bodoh itu tidak Bu, dia tidak bodoh, cuman dia kayak aktif sekali gitu loh, benar-benar aktif sekali. Jadi saya letakkanlah dia di kinestetik gitu. Jadi saat saya menggunakan metode ini, saya gunakan dia masukkan dalam kelompok kinestetik ini, eh, syukurnya itu saat kegiatan pembelajaran itu dia berjalan dengan baik gitu loh. Dia bisalah bekerja gitu sesuai dengan perannya gitu di dalam sebuah kelompok gitu. Karena kan eh, kinestetik itu benar-benar saya gunakan biar dia tuh bergerak gitu, nggak diem aja, nggak monoton di dalam bangku gitu. Itu sih yang sudah saya pernah lakukan, Bu. Baik. Mungkin saya sedikit bertanya ya mengenai dengan strategi 3 strategi itu, apakah Ibu rasa itu efektif untuk di kelas selama ini? Itu saya masih gunakan kan belum sering ya Bu ya. Karena nggak mungkin kan tiap hari kita harus bikin project, tiap hari harus kolaborasi, habis kayak waktunya di situ. Jadi selama seminggu tuh paling saya ambil satu atau dua kali. Tapi kalau dibilang efektif untuk di kolaborasi itu untuk di dalam sebuah kelompok, oke si anak ini bisa dia mengikuti dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya saya gunakan di luar dari ruang kolaborasi, misalnya kayak individual, itu masih kalah dia gitu. Kecuali kalau di kolaborasi dia mantap sekali anak ini karena benar-benar dia bekerja sesuai dengan perannya. Wah, baik sekali ya Bu ya, sungguh sangat luar biasa dengan metode-metode dan strategi Ibu. Eh, yang terakhir mungkin saya akan menanyakan, nah untuk indikator apa ya keberhasilannya Ibu dalam pembelajaran diferensiasi itu bagaimana ya Bu ya? Mungkin menurut saya Bu ya, karena dari tadi saya sudah bercerita dengan Ibu, mungkin kedepannya mungkin saya akan lebih mengutamakan kolaborasi mungkin ya. Mungkin saya akan apa namanya masukkan ruang kolaborasi ini ke dalam pembelajaran saya juga, bukan hanya dalam membuat proyek saja, dan juga mungkin jika masih ada kurang, mungkin saya bisa melakukan pendekatan mungkin terhadap si anak ini gitu mungkin biar lebih lebih tahu lah di mana sih sebenarnya kurangnya gitu. Itu sih Bu. Baik Bu Dayu. Nah, sekarang saya udah mulai memahami atau gambar garis besarnya seperti apa di kelas Ibu. Dengan kelas yang segemuk itu ya, Ya, luar Ibu biasa. sudah bisa dan sangat luar biasa untuk mengelola pembelajaran di kelas dan lebih efektif seperti itu. Dan untuk yang terakhir Bu, mungkin saya lebih apa ya? Lebih ke menanyakan rencana aksi Ibu ke depannya nanti atau tindak lanjutnya Ibu setelah ini, setelah coaching hari ini. Ya, bagaimana ya Bu ya? Oke.
Mungkin untuk rencana dan tindak lanjut saya ke depannya, mungkin yang seperti saya katakan tadi, mungkin saya akan lebih menerapkan kolaborasi mungkin Bu ya. Karena kalau yang lihat dari track record si Ana ini kan saat diberikan kolaborasi, diberikan kerja kelompok, itu dia bisa bekerja dengan baik gitu, bisa mengikuti, juga bisa memahami. Kadang saat bikin proyek ini misalnya si Ana ini dia malah dia lebih bisa daripada rekan-rekan misalnya yang juara misalnya juara kelas itu ya dia malah lebih sanggup gitu. Contoh ada sebagai contoh eh, saat saya menerapkan bikin baling-baling bambu itu dia aja yang bisa gitu sedangkan yang lainnya tuh nggak berhasil gitu. Di situ saya lihat oh berarti si anak ini saat dia bisa mengerjakan sesuatu, dia berhasil mengerjakan sesuatu, dia itu punya kepuasan tersendiri dalam dirinya gitu loh. Jadi dia dengan bangganya gitu pengen ngajarin semua teman-temannya. Dari situ saya lihat oke mungkin dengan kolaborasi nih kayak lebih dominan ya mungkin. Nggak apa-apa lah mungkin di waktu saya lebih capek tapi yang penting semua anak itu bisa merata karena kan tujuan kita kan pengen biar apa namanya anak itu memahami gitu ya materi bukan harus mengejar materi materi harus cepat selesai itu enggak sih tapi saya lebih biar meningkatkan pemahaman anak-anak dalam kelas saya mungkin itu yang akan saya lakukan Ibu untuk tindak lanjutnya. Ya, Ibu, luar biasa Ibu ya dengan rencana aksi Ibu nantinya. Semoga ke depannya setelah coaching hari ini bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya. Terima Siap. kasih Ibu sudah meluangkan Oke. waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama saya di sini. Terima kasih Bu Eni sudah Mari. mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Ibu. Oke. Oke, selamat siang Bu Nisma. Selamat siang, Ibu Weni. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik, Ibu. Kabar baik ya Bu ya. Iya. Saya dengar-dengar nih Ibu nanti ada mau coaching sama rekan sejawat ya? Iya, betul. Oke. Nanti pas Ibu melakukan coaching, mungkin saya di sana mengamati ya Bu ya. Siap, siap. Sesuai Silakan, dengan Ibu. rubriknya, ya sesuai dengan IPK dan juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu, buat dukungannya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih Bu. Iya, silakan, Ibu. Ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coachingnya hari ini? Em, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Gitu. Mungkin Ibu bisa menceritakan lebih untuk coaching hari ini? Iya, lebih spesifiknya mungkin hari ini saya mau lebih belajar lagi untuk bisa hadir secara penuh bagi Koci dan saya bisa mendengarkan kata-kata kunci dari permasalahan yang dialami oleh Koci itu sendiri. Kemudian dari kata-kata kunci itu saya mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu. Dan pada akhirnya nanti saya membimbing Koci untuk pada akhirnya Koci sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu Nisma. Eh, untuk selanjutnya, indikator apa Ibu yang akan Ibu pakai dalam proses coaching hari ini? Setelah proses coaching, saya ingin Koci dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk bisa menemukan solusi serta langkah-langkah untuk rencana pelaksanaan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Begitu, Ibu. Oke, baik, luar biasa Ibu. Mungkin saya tidak banyak untuk coach Ibu. Cuma nanti saat eh, saat memulai coaching,
jangan lupa ya Bu ya untuk menerapkan alur tirta dan juga rasa. Oke. Iya, Ibu. Nanti saya tentunya pada saat coaching hari ini akan menggunakan alur tirta dan rasa. Dan nanti saya akan mengawali dulu dengan menanyakan kembali tujuan dari coaching itu dilaksanakan. Jadi kita menyepakati terlebih dahulu. Setelah itu kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita mendiskusikan bagaimana rencana aksi dan akhirnya ditutup dengan komitmen dari coach itu sendiri bahwa coach sendiri itu akan bertanggung jawab atas setiap langkah-langkah rencana aksi yang akan dilaksanakan. Begitu, Ibu. Ya, baik Ibu Nisma. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, mungkin saya akan menanyakan apa harapan dari observasi hari ini, Bu? Ya, harapan saya Koci mampu mengidentifikasi permasalahan yang dia alami atau kendala-kendala yang beliau sendiri hadapi, begitu. Serta mampu mencari solusi dari masalah-masalah yang ada itu. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Nisma atas waktunya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Oke, Terima kasih. siap Ibu. Terima kasih Bu Weni. Oke. Baik, selamat siang Pak Komang Sutrisna. Masih di mute Bapak, mohon maaf. Selamat siang Bu Nisma. Bagaimana kabarnya Pak Komang? Baik. Kabar ya sejauh ini baik Bu. Puji Tuhan, baik ya. Baik Pak, kita sudah ada di proses coaching ini sekarang. Apakah Pak Komang sudah siap? Siap Ibu. Baik. Untuk itu saya bisa mulai ya Pak untuk proses coaching hari ini. Kita mulai awali terlebih dahulu dengan kita menyepakati dahulu topik pembicaraan, tujuan pembicaraan yang kita mau laksanakan hari ini. Mungkin saya mau mengawalinya dengan kira-kira apa sih yang Bapak harapkan dari proses coaching hari ini, begitu. Baik Bu. Jadi untuk melalui coaching hari ini saya berharap pertama saya bisa menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, kemudian dari diskusi ini saya bisa menemukan solusi dari diri saya bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya dalam kaitan dengan profesi saya baik sebagai guru maupun sebagai wali kelas. Seperti itu Ibu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi kita sepakat, kita mau sama-sama memahami terlebih dahulu permasalahan yang dialami dan dari permasalahan itu Pak Komang sebagai wali kelas, sebagai guru dapat menemukan solusinya. Oke, kalau begitu sekarang saya persilakan kepada Bapak Komang untuk menggali dan memetakan situasi saat ini. Apa sih permasalahan yang Pak Komang Trisna alami saat ini? Bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebelumnya samping sebagai guru, saya juga kebetulan diberikan tugas tambahan pada pelajaran ini sebagai wali kelas. Nah, pada posisi sebagai wali kelas, di sana pasti saya membentuk perangkat kelas sesuai dengan proses demokrasi yang sudah saya lakukan, di mana setiap siswa saya berikan kesempatan untuk mengajukan diri ataupun ditunjuk, kemudian akhirnya terbentuk perangkat kelas dan pengurus kelas lainnya. Nah, tapi gini Bu, belakangan banyak uh, apa uh, sering pengurus kelas mencari saya melapor selaku wali kelasnya bahwa mereka khususnya pengurus kelas karena dominan sebagai dominan anak-anak perempuan, mungkin mereka ada kendala dalam menyampaikan dalam mengelola kelas dan mereka juga bercerita tentang sulitnya mengontrol teman-temannya yang laki-laki khususnya Ibu, sehingga mereka sering mencari saya untuk berdiskusi dan minta bantuan saya untuk
sampaikan juga kepada rekan. Nah, saya memaklumi karena ada tanggung jawab di sana dalam pengelolaan kelas. Kemudian saya beberapa kali udah menindaklanjuti, saya masuk kelas dan berdiskusi sama anak-anak, menyampaikan bahwa pengurus kelas itu adalah orang yang mereka tunjuk, yang mereka pilih untuk mewakili mereka dalam melaksanakan tugas-tugas harian kelas. Oleh karena itu, ketika ada pembagian tugas atau ada petunjuk tugas dari perangkat kelas, ya yogianya semua mengikuti. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, tetapi karena beberapa kali masuk kelas, justru tanggapan muncul, Ibu, bahwa saya sebagai wali kelas terkesan terlalu membela perangkat kelas, terlalu membela anak perempuan, sehingga Iya, iya. muncul kesan saya mengabaikan perangkat anggota kelas lainnya, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, ini uh, ya yang sedang saya hadapi, Bu. Seperti itu. Begitu ya. Oke. Untuk selama ini penanganannya berarti yang Bapak lakukan, Bapak sudah bertemu dengan seluruh anak-anak di kelas dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas dan juga mengingatkan bahwa memang perangkat kelas yang telah ditetapkan itu memiliki job desk ya. Dan ternyata hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh anak-anak yang tidak bisa dikontrol itu tadi ya, Pak ya. Betul, betul, betul. Oke. Betul, Ibu. Hmm. Baik. Apakah Bapak ada upaya lain yang sempat terpikirkan oleh Bapak untuk bisa dilakukan menghadapi situasi seperti ini? Kalau menurut saya, ya mungkin mereka ya selain sebagai apa di luar dari perangkat kelas, ya mungkin ingin terlihat juga punya punya anggaplah kuasa, punya menggerakkan apa, punya atau bisa menggerakkan rekan lainnya, sehingga ya kalau saya lihat dari kebutuhannya sepertinya ada akan kekurangan kebutuhan akan kekuasaan di sana. Seperti itu. Iya, berarti eh, kebutuhan akan kekuasaan ya, yang seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa anak-anak yang rebel, yang tidak bisa dikontrol, itu sepertinya mereka membutuhkan untuk diakui juga, begitu ya Pak ya? Kalau saya tidak salah Iya, ya, tangkap. seperti itu, Bu. Oke. Berarti setelah Bapak mengetahui kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut adalah kebutuhan akan kekuasaan, berarti bagaimana cara Bapak kira-kira untuk memenuhi kebutuhan itu? Apakah Bapak terpikirkan suatu cara mungkin? Kalau kemarin saya pernah coba, Ibu, pada saat event 17-an, saya coba berdiskusi dengan pengurus kelas, kita coba deh memberikan ruang kepada anak-anak, khususnya cowok-cowoknya atau laki-lakinya, saya tunjuk atau saya arahkan bersepakat dengan pengurus kelasnya, mereka ditunjuk sebagai koordinator menghias kelas, Bu. Nah, itu saya coba lakukan, dan ternyata hasilnya begitu mereka diberikan kepercayaan seperti itu, ya meskipun tidak juara satu, tetapi mereka semua aktif jadinya. Ya saya lihat ada loyalitas mereka terhadap kelas, mereka bahu-membahu tanpa diarahkan ya secara kreatif, kemudian apa yang mereka keluarkan untuk menghias kelas, dan ya syukurnya kelasnya bagus jadinya. Nah, itu kemarin yang eh, pernah saya lakukan dan seperti itu hasilnya, Bu. Jadi mereka aktif, mereka mau berkontribusi terhadap ya usaha untuk menghias kelas meskipun tidak harus juara satu, tetapi saya melihat di sana kondisi kelasnya eh, solid, terbangun jadinya, Bu, gitu, Bu. Iya, iya, iya. Baik sekali itu sebenarnya yang Bapak sudah lakukan. Itu sangat luar biasa sekali, Bapak. Artinya Bapak sudah berusaha untuk memfasilitasi mereka, melibatkan semua pihak dalam sebuah diskusi kelas, begitu ya. Dan di sini saya lihat memang kan anak-anak laki-laki seringkali selalu ada di dalam dinamika kelas ya, sulit dikendalikan dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika mereka diajak berdiskusi secara terbuka, yang tujuannya adalah mencari solusi bersama, bekerja sama untuk suatu lomba begitu ya. Ternyata hal itu justru membuat mereka merasa dihargai. Bukan begitu, Bapak?
Iya, iya, betul, Bu. Jadi mungkin ketika saya berikan kepercayaan sebagai koordinator, mereka merasa dihargai mungkin, Bu. Seperti Iya. itu, Bu. Mm-mm. Lalu setelah Bapak menyadari hal ini, apakah ke depannya Bapak akan mencoba lagi melakukannya di kelas? Mungkin di situasi yang berbeda ya. Kata kuncinya adalah melibatkan mereka semua dalam diskusi bersama. Mungkin dengan cara yang sama yang Bapak pernah lakukan ini, dengan cara itu kebutuhan mereka akan kekuasaan itu bisa terpenuhi. Mereka secara terbuka merasa dilibatkan begitu dan mereka jadinya memiliki rasa memiliki itu sendiri dan tanggung jawab bersama begitu, Pak. Mungkin eh, kira-kira apa ya rencana Bapak melihat ini sudah pernah dilaksanakan dan Bapak mungkin bisa lebih menggali lagi dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, tapi dalam situasi yang berbeda. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadinya saya kepikiran nih. Nanti saya akan coba terapkan misalnya dalam keseharian kan ada tugas piket. Kebetulan laporannya juga katanya anak-anak cowoknya suka kabur dari tugas piket nih. Sehingga yang kerja hanya anak-anak perempuan saja. Nanti saya akan coba menempatkan mereka sebagai koordinator piket untuk mengawasi pelaksanaan tugas piket sehari-hari. Nah, sehingga dengan pemberian tugas kepercayaan sebagai koordinator piket, mereka bisa mengawasi dan membantu sekaligus membantu atau berkontribusi pada kebersihan kelas. Mungkin seperti itu jadinya akan coba, Bu. Iya, mantap Pak. Luar biasa sekali. Berarti rencana aksinya adalah melibatkan mereka dalam kegiatan piket ya Pak ya. Sehingga mereka Ya, tidak hanya perangkat-perangkat kelas saja yang bekerja, tapi mereka semua bisa dilibatkan. Luar biasa Pak. Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang telah Bapak jabarkan sebelumnya. Dan saya mungkin ingatkan ke depannya supaya Bapak bisa berkomitmen dalam langkah-langkah ini. Jadi sehingga Bapak tidak lagi menimbulkan kesan di anak-anak bahwa Bapak hanya membela ketua kelas begitu ya, tapi benar-benar berkomitmen untuk langkah selanjutnya ini benar-benar melibatkan seluruh siswa di kelas sehingga semuanya merasa terhargai dan kebutuhan mereka akan kekuasaan terpenuhi. Pak ya? terima kasih sekali, Bu. Jadi dari diskusi saya dengan Ibu, akhirnya saya bisa punya gambaran, dan mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya. Nanti saya akan berkomitmen dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya rencanakan tadi. Dan terima kasih sekali sudah membimbing saya pada pemecahan masalah saya. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau begitu, saya akhiri untuk sesi coaching kita hari ini ya, Pak. Sampai jumpa di Baik, terima pertemuan kasih, Bu. berikutnya. Nanti saya follow up Sampai kembali. jumpa. Oke, Oke, terima kasih, mari. Bu. Baik. Halo, Ibu Weni. Ya, Selamat siang. selamat siang Ibu Nisma. Gimana tadi proses coachingnya hari ini? Wah, gimana ya? Saya jadinya ju- tidak hanya coach saya yang belajar sesuatu, saya pun juga belajar sesuatu loh, Ibu. Wah, Puji Tuhan keren tadi sekali. lancar, baik, berjalan dengan baik. Ya, Astengkare ya sudah lancar dan tadi sempat saya lihat juga percakapannya nyaman sekali, nyambung sekali, sesuai banget dengan alur coaching kita ya. Nah, terima kasih Iya. Ibu. Ini juga berkat Heeh. bimbingan dari Ibu Weni juga. Oke. Nah, kalau untuk indikatornya apakah sudah sesuai Bu Nisma? Kalau menurut Bu Nisma? Setelah saya tadi melakukan proses coaching, saya rasa saya sudah lebih baik daripada proses coaching yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dan saya juga sudah berusaha menggunakan alur Tirta juga, Ibu, menanyakan tujuan dulu, melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, serta menanyakan tanggung jawab dari coach itu sendiri dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan step by step atas semua solusi-solusi yang telah beliau susun begitu. Jadi saya senang juga karena ternyata saya juga telah mampu begitu menggali potensi dari coach itu sendiri sehingga coachnya sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya.
Iya, baik. Ternyata coachingnya Bu Nisma itu luar biasa ya. Itu berkat Ibu juga. Nah, saya lihat sendiri tadi benar-benar Ibu tuh fokus banget mendengarkan, terus berpression gitu kan, kehadiran penuh. Dan juga pertanyaan tadi sungguh-sungguh berbobot. Jadi saya rasa eh, coaching kita hari ini sudah sangat baik dan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, Sehingga Ibu. mm, sehingga saya mengapresiasi Bu dengan kinerja Ibu sangat luar biasa. Wah, terima kasih banyak, Ibu Weni. Nggih. Kedepannya Eh, pasti akan perlu ditingkatkan terus begitu. nah, nanti kalau ada waktu-waktu senggang, boleh-boleh tuh kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya Siap, Ibu. mengenai observasi hari ini. Siap. Nggih. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Siap Bu Nisma. Semoga ada manfaat bagi kita nih dalam observasi ini. Iya, saya juga ingin lebih dalam lagi, Bu, mempelajari tentang alur tirta dan proses-prosesnya, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching kembali, tentu hasilnya akan semakin meningkat begitu. Dan saya juga eh, ingin sekali membantu teman-teman saya di sekeliling bahwa proses coaching ini sebenarnya bisa dilakukan oleh sesama rekan sejawat gitu, tidak hanya dari kepala sekolah ke bawahan begitu. Tapi sesama rekan kita sama-sama melakukan proses coaching ini sehingga permasalahan yang ada tuh kita tidak pendam sendiri, tapi kita bisa menemukan solusi bersama-sama. Siap. Terima kasih Bu Nisma. Oke, Sangat baik sekali. Nggih. Mungkin mengakhiri hari ini nggih observasinya. Nah, saya lihat sudah luar biasa sekali Bu Nisma sudah memahami kucenya di sana. Nggih. Mohon pamit dulu ya Bu ya. iya Terima Ibu, kasih. terima kasih banyak Bu Eni atas bimbingannya.